warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, kafa bil mauti wa'izah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, guru kita, orang tua kita, ayahanda Kiai Al-Hajj Shamuddin Mukhtar, matta'anallahu bituli hayatihi, amin. Yang sama-sama kita hormati Abang Ipar, ya, Al-Ustaz Mustaghfiri Asror Bunis MED. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Baihaqi dan seluruh tokoh masyarakat, para asatiz, para sesepuh yang belum saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim, ihtiram dan mawaddah saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan nikmat hidayahnya. Dan alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kita pakai nikmat-nikmat yang Allah berikan kita untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang sangat diinginkan oleh kita manusia. Kalau misalkan salah satu saja kita dikasih perkara tersebut, pasti kita akan tolak. Maunya berapa? Duanya. Kira-kira kalau saya tanya sama jamaah sekalian, kira-kira yang hadir di sini ada yang mau rumahnya, punya rumah yang gede, mau? Punya sawah luas, mau? Punya mobil mewah, mau? Punya rumah tingkat, mau? Istri 4? Wah, pas giliran yang begini nih rada rame dikit nih. Akan tetapi ketika ada pertanyaan selanjutnya, akan tetapi di akhirat akan sengsara, kira-kira yang pertama tetap mau apa enggak? Belum tentu. Kalau dibalik juga pertanyaannya, kira-kira nanti di akhirat mau dimasukkan oleh Allah ke surga Firdaus, pasti semua dari kita mengatakan mau. Tinggalnya di surga bersama dengan para nabi, mau. Tinggalnya di surga bersama dengan orang-orang yang soleh, mau. Akan tetapi di dunia sengsara, mikir-mikir, jangan-jangan ntar abis ini rumah kita disita sama bank. Jangan-jangan motor kita abis pulang tahlil tiba-tiba hilang. Jangan-jangan puncak keinginan manusia berarti dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini merupakan salah satu doa yang paling banyak ya diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, semoga dengan doa ini yang apabila senantiasa kita baca di setiap sholat kita, dunia kita Allah kasih keselamatan, akhirat kita Allah kasih keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan tahlil, pembacaan Al-Qur'an semua sudah kita bacakan ya. Semoga almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair ya. Alhamdulillah almarhum sudah mendahului kita. Nah, dan ada waktunya kita akan juga sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izu. Cukuplah kematian itu adalah sebagai mau'izah hasanah bagi kita. Apa artinya? Setiap kita pasti juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita milih mau matinya lagi ngapain. Kalau yang kata ulama nih, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Berarti kalau yang main catur mulu matinya lagi ngapain itu? Kalau yang main gaple, kalau yang main kiu-kiu. Kalau kita senantiasa sering ngaji, lebih banyak ngajinya daripada senang-senangnya, lebih banyak sholatnya daripada senang-senangnya, lebih banyak tahlilannya, pasti akan Allah meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Boleh main catur ya, akan tetapi jangan lupa ada kewajiban kita selama hidup di dunia adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada beberapa hal lagi, ada dua hal yang harus kita pegang dalam hidup ini. Yang pertama yaitu adalah mempererat hubungan kita kepada Allah. Ya, dalam mempererat hubungan kita kepada Allah, Nabi Muhammad selama 12 tahun di kota suci Mekah, sebelum Allah perintahkan untuk melakukan sholat dan melakukan amalan-amalan lain, yang dipupukkan pertama kali yaitu adalah keimanan. Karena iman adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Wahai para umatku, perbaharuilah olehmu iman-iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharui iman-iman kita ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu untuk senantiasa berzikir dan mengucapkan la ilaha illallah. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal di dunia dan di akhir kalimat kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini merupakan kesuksesan yang besar bagi orang yang hidup. Karena man qara'a la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sebelum ia meninggal dunia, dakhalal jannah, akan Allah masukkan ke dalam surga. Kira-kira gampang nggak nih ngucapin la ilaha illallah? Kalau sekarang gampang. Prakteknya. Kalau lagi sakaratul maut belum tentu. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah menyaksikan bagaimana kondisi orang yang sedang sakaratul maut. Matanya melotot ke atas, tidak pernah untuk mengedip sama sekali. Ketika diajak bicara oleh teman sampingnya, tidak pernah menoleh sama sekali. Saking takjubnya melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama ia hidup di dunia. Jadi sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah apabila kita tidak menyertakan la ilaha illallah di setiap kehidupan, di setiap detak jantung, di setiap hembusan nafas kita, di setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, sekarang kita tanya nih ke diri kita masing-masing. Kalau kita lagi lapar banget tuh, kira-kira yang keinget nasi padang doang apa sekalian ingat Allah ini? Nasi padang doang biasanya ya. Kalau kita lagi sakit, yang keinget dokter, obat, sama rumah sakit, apa sekalian ingat Allah? Kalau sakit kayaknya rada-rada ada ingat Allah ya. Takut dengan mati. Kalau lapar beda lagi tuh. Kalau nggak nasi padang, semur jengkol. Iya. Kalau lagi capek habis kerja ya, sebelum tidur yang keinget kasur atau kita ingat Allah terlebih dahulu. Ya, jadi kita
semua di setiap aktivitas kita, semua di setiap hembusan nafas kita, ya kita perbanyak la ilaha illallah. Itulah makna sesungguhnya. Yang ingin meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka sebutlah Allah di setiap aktivitas yang ia lakukan. Ada mau nikah toh, mau sholat, mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jadi ada sebuah amalan, ya, memang salah satu amalan tersebut disuruh untuk diperbanyak. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ada ibadah yang dilakukan seumur hidup satu kali, haji. Yang setahun sekali, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ada yang dilakukan 1 bulan sekali, puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan Hijriyah. Ada amalan yang seminggu sekali, sholat Jumat. Ada amalan yang setiap hari, sholat 5 waktu. Dan ada amalan yang kapanpun, dimanapun, lagi ngapain pun, itu memang disunnahkan bagi kita semua, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah dan senantiasa mengingat Allah. Dan kata orang tasawuf yang sering zikir, irama nafas itu sama dengan irama zikir. Coba kalau kita lagi nafas, kita hembuskan nafas kita, Allah, ya, setiap nafas, setiap detak jantung ketika kita mengingat Allah, niscaya Allah akan mengingat diri kita. Kemudian yang kedua, ya, jadi meningkatkan hubungan baik kepada Allah, kita harus tingkatkan keimanan kita. Dengan meningkatkan keimanan juga dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, mempunyai hubungan baik sesama manusia. Jadi hidup nggak boleh pincang, ya. Kita sholat, kita ibadah, ama tetangga kagak mau tahu, ama tetangga saling zolim satu sama lain. Pernah sahabat datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'atan taqumul laila wa tasuman nahar. Bahwasanya ada seorang wanita ya Rasulullah, dia malamnya sholat tahajud, siangnya ia melakukan puasa. Para sahabat geleng-geleng kepala. Ini perempuan kayak gini, masya Allah ini. Ghairu annaha tu'zi bihi jiranaha. Tapi ya Rasulullah, dia sering senantiasa, ya, berbuat zalim kepada tetangganya dengan lisannya maupun perbuatannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi si perempuan ini. Innaha min ahlin nar. Sesungguhnya ia termasuk ke dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak bisa ya kita jomplang sebelah, hanya ibadah terus kepada Allah tanpa senantiasa kita berbuat baik kepada tetangga kita, ya. Salah satu hal perbuatan baik kepada tetangga yaitu adalah saling mengingatkan satu sama lain. Emang kira-kira kita mau masuk surga sendiri-sendiri baik ini? Maunya kan bareng-bareng, ya. Kalau bisa sama semua keluarga serumah masuk surga. Kalau bisa lagi satu RT, bisa lagi satu RW, kalau bisa lagi sekampung nangka tuh. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga secara bersama-sama? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini udah dipilih oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, saling mengingatkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan saling melarang kepada kemungkaran. Kalau ada ngaji, kita ajakin ngaji. Kalau ada sholat Jumat, tetangga, sanak famili, saudara kita ajakin sholat Jumat. Jangan sampai kita acuh tak acuh, nggak peduli dengan mereka. Kalau kita pernah melihat ada seseorang yang ketabrak kereta, kepalanya hancur, badannya remuk, mungkin ketika kita melihat, ya Allah, sedihnya bukan main. Padahal hakikatnya yang tertabrak kereta adalah jasadnya dia. Siapa tahu ia termasuk orang yang mati syahid,
karena ia ingin pergi ke tempat yang mulia. Akan tetapi ketika kita melihat saudara kita yang senantiasa melakukan maksiat, senantiasa meninggalkan sholat, mungkin itu dari tetangga kita, mungkin itu sanak famili kita, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ia lebih mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Ya, jadi ada dua hal yang tidak boleh kita pincang ini. Hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya doa untuk orang tua merupakan sumber rezeki bagi kita semua. Yang mau sehat, yang mau usahanya lancar, yang mau cepat naik jabatan, yang mau rumah tangganya sakinah, yang mau senantiasa dipertemukan dengan teman-teman yang baik, doakan selalu orang tua, ya. Seorang sahabat pernah datang ke Imam Ali radhiyallahu an. Wahai Imam, saya ini rezeki saya kok seret mulu ya. Kata Imam Ali, mungkin kamu sering tidur pagi. Enggak Tuan Imam, kan kata orang dulu tidur pagi rezekinya dipatok ayam, gitu ya. Enggak Tuan Imam, saya bangun kalau pagi. Mungkin kamu kalau nyisir pakai sisir yang udah pada ompong sisirnya. Enggak Tuan Imam. Oh, mungkin kamu kurang ngajar dengan orang tua. Enggak Tuan Imam. Berarti terakhir, apakah kamu sering mendoakan orang tua? Nah, ini yang senantiasa saya lewatkan. Nah, kemudian ya Imam Ali mengatakan tarkud du'a lil walidain qati'ur rizq. Bahwasanya apabila kita meninggalkan doa untuk orang tua kita, maka itu bisa memutuskan rezeki. Terus menerus doakan orang tua, ya. Seperti halnya kalau saya lihat di pondok pesantren, orang yang sudah meninggal dunia semua terputus amalnya, kecuali sodaqotun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladin solihin yada'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang kalau misalkan di pesantren ada yang ditengokin seminggu sekali, ada yang ditengokin 1 bulan 1 kali, ada yang ditengokin 5 bulan 1 kali. Kadang-kadang kalau ditengokin bawa nasi uduk, bawa nasi kebuli, bawa buah-buahan. Begitu juga bagi orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, dia heran-heran, kok tiba-tiba ada nasi kebuli ini, kok tiba-tiba sering banget setiap minggunya ada buah-buahan buat saya, kok tiba-tiba dosa-dosa saya yang ada ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa daripada anak-anaknya. Dan alhamdulillah tadi paket lengkap, paket hemat tuh. Yang doain kiai, yang khotamin Quran kiai, yang tahlil kiai. Tadinya saya mau assalamualaikum doang, ya, tapi alhamdulillah ya, doanya semoga doa yang memang dipimpin oleh kiai langsung, ya, diberikan maghfirah bagi almarhum Bapak Baihaqi, dan untuk kita dan untuk semua orang tua kita, ya. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang hidup bisa mengambil pelajaran yang berharga dan senantiasa bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon untuk yang terakhir kalinya, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا waliwalidina amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa saddada khutana. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi